Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar agama ya. Siapkan buku jamrutnya. Dibuka halaman 29 ya. Kemarin kan anak-anak sudah belajar tentang kisah Kain dan Habel ya. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Nuh. Siapa itu Nabi Nuh? Yuk kita ikuti pelajarannya ya. Perhatikan ya anak-anak. Anak-anak, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa ya. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Yuk siapkan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini dalam kisah Nabi Nuh kita akan belajar tentang apa saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang penyebab terjadinya banjir ya. Yang kedua, menyebutkan siapa saja toh yang diselamatkan oleh Tuhan pada zaman Nabi Nuh itu. Anak-anak, sebelum kita lebih lanjut mempelajari materi tentang Nabi Nuh, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Dengarkan dulu, nanti anak-anak silahkan berlatih di rumah. Lagunya judulnya Nabi Nuh. Seperti ini lagunya ya, dengarkan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nanti anak-anak bisa berlatih lagi di rumah ya. Anak-anak, kita akan belajar di kisah Nabi Nuh ini, yaitu tentang penyebab atau tindakan manusia yang menyebabkan banjir. Kan tidak semua manusia itu punya sifat baik, ada yang punya sifat jahat sehingga menimbulkan kekacauan di bumi ini ya. Penyebab tindakan manusia yang menyebabkan banjir itu yang pertama yaitu membuang sampah di sungai. Yang kedua, membakar hutan. Yang ketiga, menebang pohon secara liar. Itu adalah penyebab terjadinya banjir yang dilakukan oleh manusia. Nah, pada zaman Nabi Nuh, Tuhan itu mendatangkan atau menurunkan hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Bayangkan anak-anak, hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Kenapa kok Tuhan sampai mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam? Karena Tuhan itu inginnya manusia itu berbuat baik. Dengan segala ciptaan yang Tuhan berikan, seharusnya manusia itu menjaganya. Tetapi malah manusia itu membuat kekacauan, salah satunya dengan menebang hutan, membakar pohon. Nah, itu Tuhan tidak berkenan. Maka karena melihat sikap manusia yang tidak baik itu melakukan kejahatan, maka pada zaman Nabi Nuh
itu Tuhan menurunkan atau mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam. Akan tetapi ada seseorang yang diselamatkan pada zaman itu dari musibah hujan selama 40 hari 40 malam. Siapa dia? Yang diselamatkan adalah Nabi Nuh dan keluarganya. Kenapa kok Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan dari bencana banjir itu ya, bencana hujan selama 40 hari 40 malam? Karena Nabi Nuh itu adalah orang yang taat dan setia pada perintah Allah. Maka kalian pun juga bersikap seperti Nabi Nuh. Silahkan meneladan seperti Nabi Nuh, taat dan setia pada perintah Allah. Nabi Nuh itu diselamatkan dari hujan selama 40 hari 40 malam dengan cara Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera itu adalah kapal ya. Nah, Nabi Nuh dan keluarganya diminta untuk masuk ke dalam bahtera itu sehingga selamat dari bencana banjir. Nabi Nuh itu punya 3 anak, namanya Sem, Ham, dan Yafet ya. Tuhan itu menginginkan kita itu juga seperti Nabi Nuh, taat dan setia pada perintahnya. Allah menegur kita dengan berbagai cara ya. Misalnya saat anak-anak itu mendapat nilai jelek saat ulangan, Allah mengingatkan supaya kita itu lebih tekun lagi dalam belajar. Bagaimana sikap kita saat ditegur oleh Allah? Sebaiknya kita bersyukur ya. Saat kita mendapat nilai jelek, itu kan salah satu teguran bagi Allah, dari Allah untuk kita. Nah, sebaiknya kita bersyukur. Karena dengan begitu, dengan kita mempunyai sikap rasa syukur karena telah ditegur oleh Allah, maka kita pun akan diselamatkan seperti Nabi Nuh dan keluarganya tadi. Itu ya anak-anak. Semoga kita bisa meneladan Nabi Nuh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi anak-anak kan sudah mendengarkan penjelasan dan menyimak materi yang diajarkan Bu Guru tentang Nabi Nuh ya. Sekarang tugasnya silakan anak-anak berlatih menyanyi lagu Nabi Nuh tadi. Jika sudah hafal, mintalah tolong pada orang tua untuk memvideo ya. Kalau sudah selesai, sudah hafal, kirim video ke Bu Guru. Itu ya anak-anak, selamat berlatih ya, tetap semangat. Marilah anak-anak kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan berdoa Salam Maria bersama-sama ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya anak-anak untuk kebersamaan kita hari ini. Bu Guru harap anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa besok Senin ya. Sekali lagi terima kasih. Berkah dalam.